10 anggota DPRD Lampung Tengah dari daerah pemilihan 1 menyapa konstituen di Kampung Nunggalrejo, Kecamatan Punggur. Wakil rakyat di Dapil 1 mengisi posisi di sejumlah komisi fraksi. 2 anggota berasal dari fraksi PDI Perjuangan, 2 anggota fraksi Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKS, PAN, dan fraksi PKB. Kedatangan wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat di wilayah yang berbatasan langsung dengan kota metro. Agenda reses dibuka dengan perkenalan, mengingat beberapa anggota DPRD Lampung Tengah memasuki masa akhir pengabdian atau akhir masa jabatan pada Agustus mendatang. Reses dilakukan untuk menjaring bahan yang akan menjadi pertimbangan dan arah pembangunan. Aspirasi masyarakat akan dibahas dalam rapat pihak eksekutif melalui OPD dan pihak legislatif yang diwakili komisi. Jaring aspirasi masyarakat di Dapil 1 Lampung Tengah berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 April. Selama 3 hari, para anggota DPRD menyambangi Kampung Kota Gajah Timur, Nunggalrejo, dan Kampung Putra Buyut. Kepala Kampung Nunggalrejo Iskandar menyampaikan terima kasih atas kedatangan wakil rakyat di Kampung Nunggalrejo. Kampung Nunggalrejo menjadi salah satu wilayah penyangga Kabupaten Lampung Tengah. Kampung ini didukung sejumlah pusat pendidikan, termasuk Sekolah Unggulan SMA Negeri 1 Punggur. Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita pada hari ini ditunjuk ataupun diberikan kesempatan untuk langsung bertatap muka dengan seluruh wakil rakyat, yaitu anggota DPR khususnya Dapil 1 ya Bapak Ibu. Jadi kita sangat berbangga hati dan mengucapkan ribu terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kita semua, dan kita doakan pada seluruh wakil-wakil kita yang ada di kabupaten selalu diberikan kesehatan, lalu diberikan rezeki yang melimpah sehingga bisa menata kepemerintahan di Kabupaten Lampung Tengah ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya sebagai kepala kampung juga mohon maaf kepada bapak-bapak apabila di dalam saya mempersiapkan sarana kurang berkenan. Kami mohon maaf ya, karena hanya inilah Nunggalrejo. Jadi memang masih banyak membutuhkan uluran tangan dari para pemimpin yang di atas, karena memang Nunggalrejo ini untuk masuk wilayah pendidikan, Pak Dewan mungkin dari PAUD, dari TK, dari SD, dari SMA,
dan juga dari pondok pesantren. Namun memang ada beberapa fasilitas yang harus cukup diperhatikan. Jadi kembali saya menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam kami mempersiapkan sarapan nanti Bapak Ibu sekalian. Dan pada hari ini Bapak Ibu kita dihadapkan dalam acara reses ya. Jadi nanti mungkin boleh masyarakat Nunggalrejo menyampaikan aspirasi terkait dengan tujuan daripada kemajuan kampung kita bersama. Saya rasa demikian yang saya sampaikan karena ini masih dalam waktu Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Anggota DPRD Joni Hardito meminta masyarakat memanfaatkan masa reses Dewan untuk menyampaikan aspirasi. Reses menjadi forum diskusi dan sarana penyaluran aspirasi masyarakat kepada perwakilan di DPRD Lampung Tengah. Kita sampaikan informasi ini kepada masyarakat luas bahwa kami para anggota Dewan sebagai tugas konstitusionalnya untuk menyambung kembali, menemui kembali para pemilih. Dan hari ini kita berkesempatan di Kampung Nunggalrejo, reses tahap pertama masa sidang kedua tahun 2024 ini, dan sebagian dari yang hadir di sini mungkin ini menjadi reses terakhir. Nanti kami perkenalkan satu persatu Bapak Ibu yang hadir, yang menjadi wakil Bapak Ibu sekalian, 31 ini nama-namanya, alamatnya, kapan ketemu bisa bertegur sapa, kapan ketemu di mana kita bisa kenal saling menyapa. Baik, tidak berpanjang kala, karena kemarin kami di Kecamatan Kota Gajah Timur itu sebenarnya masyarakat antusias ingin tanya jawab, tapi ya betul suasananya tidak kondusif karena tempatnya ditaruh panas, sudah bisa paling kipas angin surban, jadi kita tempat acaranya karena sudah tidak ada. Sudah di sini representatif, gedungnya bagus, kipas anginnya memadai, dan nanti kita bisa nikmat acara dari awal hingga akhir. Nanti di ruang ini kita gunakan untuk diskusi dan untuk perbaikan atau kita mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Biar nanti kita banyak acara diskusinya, intinya koridornya, rambu-rambunya, pertanyaan itu adalah yang berkaitan dengan bab-bab pembangunan, prestasi kampung, dan hal-hal yang sifatnya membangun. Anggota DPRD dari fraksi PKB Cecep Jamani yang memimpin sesi tanya-jawab menyatakan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan gagasan dan pendapat. Cecep menjelaskan tugas dan fungsi DPRD yang meliputi pembuatan peraturan daerah, fungsi anggaran, evaluasi, dan pengawasan. Masyarakat diminta menjadi corong untuk membantu DPRD menjalani pengawasan program pembangunan, khususnya di daerah pemilihan. Akhirnya kan nggak nyampe tuh aspirasi masyarakat. Nah ini sama-sama kita tampung, sama-sama kita awasi. Mana harus berani? Apa yang kita takutkan? Siapa? Kita semuanya dilindungi oleh undang-undang, punya hak yang sama. Jadi begitu. Jadi biar sama-sama ketika melihat anggota Dewan ini, kita mau menyampaikannya seperti apa. Itu yang akan kita takut, sama-sama kita akan sampaikan kepada eksekutif. Kebetulan tahun ini tahun untuk pelaporan pertanggungjawaban kinerja Pak Bupati dan jajaran-jajarannya. Jadi bulan-bulan ini akan kita bahas laporan kinerja itu. Nah ini pas kita reses, kita tampung aspirasinya, kalau ada masukan yang kita terima. Tapi untuk eksekusi Pak, itu semuanya full ada di tangan Pak Bupati. Fungsi pertama itu fungsi kan biasanya anggota legislatif Pak. Jadi fungsi legislasi buat peraturan-peraturan. Kalau di DPR itu buat undang-undang. Kalau kita di kabupaten buatnya peraturan daerah. Itu satu fungsi utama. Yang kedua,
spesialis penganggaran. Jadi bersama-sama dengan eksekutif, dengan Pak Adli dan jajaran-jajarannya itu membuat anggaran belanja daerah. Ya, menyusun. Jadi menyusun. Kita susun nanti dijadikan peraturan daerah tentang anggaran belanja daerah, termasuk pemasukan dan pengeluaran. Sama-sama menyusun bareng-bareng. Kemudian yang ketiga fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan. Jadi apa yang dilakukan oleh eksekutif itu sama-sama kita awasi dan kita dewan. Jadi jangan kembali misalnya ini apa tadi kita ngawasin. Sampai sama-sama dengan kita bermitra untuk mengawasi pemerintahan. Wakil rakyat menyambangi langsung konstituen di Kampung Kota Gajah Timur untuk mengetahui kondisi yang terjadi di masyarakat. 10 anggota DPRD di daerah pemilihan 1 Lampung Tengah yakni Cecep Jamani, Indra Jaya, Denis Satria Negara, Nimade Winarti, Iwayan Dama, Yurita, Inyoman Suryana, Joni Hardito, Heri, dan Slamet. Wakil rakyat disambut Camat Kota Gajah Prawito dan Kepala Kampung Kota Gajah Timur Zainal Abidin beserta perangkat kampung dan masyarakat. Camat Prawito memaparkan sekilas kondisi geografis Kota Gajah Timur dan menyinggung keterbatasan sarana prasarana Kampung Kota Gajah Timur yang belum memiliki balai kampung. Camat berharap kegiatan reses dapat membawa kemajuan bagi pembangunan 9 dusun yang terdiri dari 35 RT dengan jumlah penduduk sekitar 7.500 jiwa. Reses DPRD dijalankan untuk menampung aspirasi masyarakat. Kegiatan reses menjadi agenda berkesinambungan, menjaring aspirasi masyarakat untuk dijadikan rujukan kebijakan pembangunan. Kegiatan reses dibuka dengan sesi tanya-jawab antara wakil rakyat dan konstituen. Mayoritas usulan masyarakat berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik dan kondisi pertanian di wilayah setempat. Perangkat Kampung Kota Gajah Timur Sumargono mengusulkan pembangunan balai kampung yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Balai desa memiliki fungsi vital dalam mendukung kelancaran pelayanan administrasi dan surat menyurat, termasuk menjadi sarana sejumlah pertemuan. Masyarakat juga meminta pemerintah dan DPRD menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah terkait peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan. Perbaikan jalan rusak khususnya di sejumlah titik utama menjadi catatan perangkat kampung. Masyarakat menyoroti kondisi jalan rusak yang menjadi akses penunjang aktivitas warga. Usulan terkait pemekaran Kota Gajah juga disampaikan tokoh masyarakat. Ahmad Mohaimin menilai pemecahan wilayah menjadi salah satu solusi sebagai langkah efektif untuk kemajuan daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Timur. Perwakilan masyarakat juga mengusulkan peningkatan infrastruktur jalan usaha tani. Mayoritas masyarakat bermata pencaharian di sektor pertanian, kesulitan dengan kondisi jalan rusak menuju lahan garapan. Jalan rusak menghambat aktivitas, khususnya di waktu tanam dan saat panen. Usulan pembangunan saluran irigasi juga menjadi aspirasi yang tidak luput dalam agenda reses DPRD. Masyarakat berharap distribusi air dapat berjalan maksimal dengan adanya peningkatan jaringan irigasi. DPRD Lampung Tengah berjanji menindaklanjuti persoalan masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Anggota DPRD Indra Jaya menyatakan pembangunan balai kampung menjadi salah satu prioritas yang akan dibawa dalam pembahasan anggaran. Indra Jaya meminta masyarakat bersabar terkait persoalan infrastruktur yang disampaikan dalam masa reses.
Indrajaya berjanji akan berkoordinasi dengan dinas instansi terkait untuk mencari solusi perbaikan jaringan irigasi persawahan. Irigasi apa Pak? Apakah dia stiker? Apakah dia ledeng? Gimana? Apa itu Pak? Tersier Pak. Tersier. Tersier itu tersier apa? Kan dia ada nama-namanya Pak. Apakah dia itu apa sih? BK apa? Ada kan ada nama-namanya itu Pak? Nama stiker itu? Kalau namanya BS apa gitu. pokoknya langsung ngambil dari ledeng Pak, dari ledeng induk itu kan dari ledeng langsung dari BPU 9 kanan. Kalau Ada lilinya di sini? ada ininya, Lilinya ada? ada. Cepat tunjukkan lilinya. Paham lilinya di mana tempatnya? Pak, coba maju Pak, bentar Pak. Maju Pak, bentar Pak. Yang dimaksud dengan Pak siapa tadi Pak? Pak Kasio itu di daerah mana Pak? Itu BGS berapa? Ini apa namanya? Stier atau sekunder? Coba dijelaskan. Apa dia BGS berapa? Sekunder berapa? Itu bukan nama-namanya. Kalau saya begini Pak, saya ini mau menyampaikan dengan dinas, itu kan saya harus jelas. Saya kalau menyampaikan di Nunggalrejo Pak, itu tersiernya ini, tersiernya mana Pak? Katanya itu saya bingung. Tapi kalau jelas, saya bisa menyampaikan kepada mereka. Itu maksudnya. BGU 9. BPU 9 tanggal 1 itu Pak ya. Artinya nanti Bapak tuliskan di kertas, disampaikan dengan Pak Roko, nanti dijelaskan sama Pak Roko itu BTS berapa, nanti bisa kami jelaskan di sananya nanti Pak ya. Jadi gini Bapak, kalaupun sananya itu realisasi, semua ini harus punya tanggung jawab, jangan cuma sudah dibangun dibiarkan begitu saja. Iri P3 hanya mau menerima apa bahasanya jangkol, hanya bisa menerima jangkolnya saja, nggak mau menguruskan itu. Sekali-sekali aja masyarakat di Gotong Royong membersihkan itu. Kalau dia nggak dibersihkan, nggak dia kerja, ubah, sama-sama ubah. Kalau menurut pemerintah, ya nggak sampai Pak. Pemerintah nggak mikirin Nunggalrejo aja. Bapak bisa bayangkan 311 kampung tengah ini Pak, mau pengen pembangunan semua, sedangkan anggaran kita ini tidak memadai. Apa yang disampaikan tadi sama Pak Idris, jalan yang menuju Nunggalrejo sampaikan PD itu tadi 5 kilo. Bayangkan 1 kilo hotmix itu Bapak, hotmix 1 kilo itu 1,5 miliar sampai dengan 2 miliar. 2003 dinas Bina Marga itu hanya dapat 7 miliar. Itu tersebar di Lampung Tengah. Dari Gunung Sugi ke sini dia sudah Kecamatan Punggur. Ke kirinya lagi sudah Kecamatan Kota Metro. Masa Nunggalrejo nggak punya puskes? Ya. Jadi saya pikir kita sama-sama Bapak Ibu memikirkan kampung kita. Yang disampaikan Pak Heri tadi, ayolah
memilih anggota DPR ini bukan baru kemarin-kemarin aja, sudah sering kali. Tetapi belum ada yang artinya saya juga Pak di Nunggalrejo ini hanya dapat 26 suara. Kelurahan Nunggalrejo ini 26 suara. Padahal saya 2019 kemarin saya 500-an di sini. Di Nunggalrejo ini sudah tersebar DBD. Udah ada hasilnya Pak dari rumah sakit menyatakan DBD. Terus hasil dari hasil dari rumah sakit itu sudah dilaporkan kepada kelurahan. Puskes sudah. Apa tanggapan Puskes? Sudah sosialisasi juga. Sudah. Terus fogging belum? Sudah fogging. Pemirsa, persoalan distribusi air menjadi keluhan yang disampaikan masyarakat melalui perangkat kampung setempat. Kepala Dusun 2 Kampung Nunggalrejo, Kasio, mengusulkan perbaikan jaringan irigasi yang mengaliri areal persawahan warga. Kerusakan irigasi membuat musim tanam pertama hanya mencapai 60%. Kondisi tersebut telah berlangsung 2 tahun. Stok dan skema penyaluran pupuk subsidi juga menjadi masalah yang disampaikan masyarakat. Masyarakat berharap bisa mendapatkan pupuk tanpa melalui distributor di kampung lain. Gabungan Kelompok Tani Nunggalrejo juga meminta bantuan alat pertanian untuk mendukung efektivitas petani menggarap lahan. Saya dari unsur aparatur kampung sebagai kadus, sekaligus yang akan saya sampaikan ini mewakili Gabungan Kelompok Tani Kampung Nunggalrejo. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sedikit langsung ke pembahasan, langsung aja Pak, untuk menyingkat waktu. Kronologi penggarapan sawah di Kampung Nunggalrejo ini khususnya terletak di Dusun 2. Ini sudah 2 tahun ini Pak anggota Dewan ini terhalang dengan kondisi air. Yang intinya setelah dipelajari petani itu ternyata air itu banyak yang terbuang sia-sia karena tersier yang di air taluknya udah rusak, jebol-jebol. Dengan hal itu kemungkinan kalau memang tersier itu ditaluk minimal 80% lah sampai ke ujung, dengan catatan kalau memang air itu ada insya Allah sampai ke bawah. Dan untuk penggarapan musim tanam 1 ini penggarapan hanya bisa dilaksanakan hanya 60%, yang 40% tidak bisa digarap sawah karena tidak di bagian air. Itu untuk yang akan saya usulkan tentang irigasinya supaya ditaluk irigasi. Kemudian untuk penggarapan kami terhalang dengan alat penggarapan sawah karena sekarang ini traktor atau yang namanya EDET ini sudah sangat sulit operasionalnya Pak, dan balap-balapan itu saling berpacu karena benihnya sudah sama-sama saling kuat. Akhirnya kami kalau memang itu bisa Pak, minta rotari untuk rotari kampung. Yang kedua, dan yang terakhir Pak, untuk perubahan atau sekarang ini yang kami alami karena Gapokta sekarang ini masih baru Pak Cacat ya, baru dibentuk karena yang lama sudah istirahat. Ini untuk sekarang ini untuk pupuk ini kami harus ngambil ke otokator Pak, nggak bisa distributor sendiri. Jadi ngambilnya ke otokator. Jadi gimana kalau memang untuk pengurus yang baru ini kami dari negara ini bisa mengakses pupuk sendiri, tidak harus ngambil pupuk ke Gapoktan desa tetangga. Menanggapi aspirasi yang disampaikan masyarakat, anggota DPRD Heri menjelaskan tahapan pembangunan hingga proses realisasi. DPRD segera berkoordinasi dengan Satker terkait untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi petani. DPRD dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi data RDKK.
Kelompok tani diharapkan tak hanya bergantung pada penggunaan pupuk kimia, namun dapat memanfaatkan pupuk organik. Penggunaan pupuk yang berasal sumber daya lingkungan sekitar menjadi upaya menjaga kelangsungan jangka panjang. Ini mau sampaikan, anggota dewan itu tetap manusia biasa. Ya. Artinya kita semua harus berpikir dari awal. Dewan itu mulai dari mana? Ini mulai proses pencalonan, sosialisasi, dan lain sebagainya. Jadi manusia itu kalau diperkenalkan, maka pasti akan membalas juga dengan sama. Ini baca dulu ke belakang ya. Tadi saya pesankan Pak Indra. Jadi saya harapkan ke depan ini Nunggalrejo ini lebih cerdas, lebih pintar, ya, lebih jeli. Karena bicara kepentingan bersama. Sedangkan kepentingan kita bisa diakses diperjuangkan ketika ada korelasi hubungan pemangku kepentingan siapa itu termasuk diantaranya anggota DPR. Nah selama ini kita nggak pernah mengkaji itu. Dia cuma seperti hal yang kecil aja. Milih seperti mobil, itu aja. Ya, terus ribut. Wah, aku itu 200, aku itu 500. Jadi perasaan dia itu pintar kalau dapat 500 itu, atau membodohi kawannya tuh merasa dia, aku paling pintar, aku luar biasa. Nah ini kembali dulu ya. Nah oleh karenanya ke depan saya berusaha, ya. Memang saya jujur aja di sini suara saya kecil, cuma 300 sekian dari sekian ribu ya. Itulah dinamika politik masalah. Jadi kata anomali itu biasa. Tapi kalau kita sepakat bahwa kita ingin ke depan lebih baik, itu dipenkan dulu. Ojo ngomongin yang itu yang satu item itu dirumuskan dulu bareng-bareng, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya memberikan arahan bahwasanya kita semua nggak bisa mengandalkan dari apa yang sudah ada. Bagaimana kita berkontribusi kepada kampung kita dengan prinsip oposisi tak kayak untuk kampung dulu, ya. Kalau semua berpikir sama dari mulai warga, RT, kadus sampai tingkat presiden, apa yang bisa saya beri? Jangan apa yang saya dapat. Makan NKRI ini bisa luar biasa majunya. Nah, ini pola pikir ini coba dibalik. Meskipun nanti sama, kan dia juga berpikir apa sih kayak ini. Jadi tidak serta-merta selalu berharap, lupa dengan potensi diri kita yang punya kelebihan masing-masing ini. Aku semangat ini dikaitkan terus. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga ini sudah saya lihat semua, ya. Pak Kasio tadi usul tahu. Itu tersier itu memang permukaan airnya harus ditinggikan, Pak Kasio. Jadi kalau kita sepakat ambil di depan Pak Nyoman itu, ya, itu dianggel sehingga permukaannya naik. Karena untuk turun bawah itu kan sawahnya lebih dari airnya. Bukan sekedar saja itu yang pertama. Terus yang pupuk, ini Bu Yurita yang pupuk Bu Yurita. Jadi saya kira itu nanti banyak-banyak slide-slide bagian, ya. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf. Nanti bisa langsung dengan saya berhubungan yang kira-kira urgent. Terus saya Purna, karena saya tidak pergi lagi, tapi kemarin saya sempat dikabarin Pak Haji Surajaya, Mas Heri, besok Lampung Tengah ini pecah jadi 3. Ada Seputih Timur, ada Seputih Barat. Kembali ke garis tangan saya, duduk lagi, ya tetap duduk, ya. Dan jelas perolehan suara saya nomor 2 dari nomor 1 Pak Mas Wahyu. Ini sekedar informasi juga harapan kita bersama. Dan saya sudah umur, jadi saya tidak ada warga saya materi, insya Allah tidak berbuat baik. Edi Suranto, Sigar TV, melaporkan. Ini
hati dan mata, Tuhan mencoba kita dengan terlahir berbeda, namun hidup bersama. Tak sadarkah kita di bawah langit yang sama?